Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu tugas SKPG di seluruh Indonesia, selamat bertemu kembali pada tutorial interaktif pembelajaran analisis SKPG. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada pertemuan atau sesi kali ini kita akan belajar bersama mengenai cara atau bagaimana menganalisis SKPG. Tools atau alat ini yang digunakan sebagai analisis menggunakan aplikasi Microsoft Excel, jadi bukan dalam bentuk software, sehingga bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi Excel dalam pekerjaan sehari-hari, kami kira akan tidak mengalami kesulitan atau akan lebih mudah dalam mempelajari aplikasi analisis SKPG. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum memulai analisis ini, terlebih dahulu kita akan sampaikan terkait dengan pemahaman awal sistem kewaspadaan pangan dan gizi atau kita singkat dengan SKPG. Secara definisi atau pengertian bahwa sistem kewaspadaan pangan dan gizi adalah serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian rawan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis dan penyebarluasan informasi situasi pangan dan gizi. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian atau selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43 Tahun 2010 tentang pedoman sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Nah, untuk lebih lanjutnya, di dalam pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi ini, secara umum ada 3 komponen atau 3 garis besar kegiatan kita yang nantinya akan dilaksanakan. Yang pertama adalah analisis situasi pangan dan gizi bulanan, yang kedua analisis situasi pangan dan gizi tahunan, dan yang ketiga adalah diseminasi atau penyebarluasan informasi berdasarkan analisis yang sudah kita lakukan. Yang pertama terkait dengan analisis situasi pangan dan gizi bulanan. Di dalamnya kita akan menggunakan data-data yang akan dianalisis, dan secara umum di sini ada 5 kelompok data yang akan kita gunakan dalam analisis. Dan tentunya data ini adalah data sekunder, di mana data yang kita dapatkan dari sumber data primer atau dinas terkait yang memang mengeluarkan data. Jadi kita tidak akan mencari atau mendapatkan data secara langsung sendiri, tapi kita sudah mendapatkan data jadi yang merupakan data sekunder. Secara umum ada 5 kelompok data di sini. Yang pertama adalah untuk ketersediaan pangan, kemudian kedua akses terhadap pangan, yang ketiga manfaatan pangan, yang keempat spesifik lokal, dan yang kelima adalah data pendukung. Namun dari data ini, dari 5 kelompok ini, tidak semua data kita gunakan untuk analisis atau kita masukkan dalam file analisis nanti. Tapi ada data-data tertentu yang memang data pendukung yang nanti akan bisa digunakan pada saat kita membuat sebuah laporan dari output yang sudah kita analisis. Yang pertama adalah untuk ketersediaan pangan, di mana ada 4 indikator yang di situ dicantumkan. Namun kita tidak akan menggunakan semuanya. Kita hanya menggunakan 2 data, yaitu luas tanam dan luas buso. Yaitu untuk luas tanam dan buso ini adalah dari 4 komoditas pangan, yaitu padi, kemudian jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Dan biasanya data ini diperoleh dari BPS yang memang mengeluarkan data atau dari Dinas Pertanian. Sedangkan untuk luas panen dan cadangan pangan, dia tidak akan dimasukkan di dalam analisis. Komponen kedua adalah akses terhadap pangan, di mana data yang kita gunakan adalah dari data harga komoditas pangan. Di sini ada 8 komoditas pangan, dari beras sampai dengan telur, dan data ini diperoleh dari Dinas Perdagangan kalau untuk kabupaten dan provinsi biasanya. Sedangkan untuk pusat biasanya diperoleh dari Kementerian Perdagangan. Kemudian untuk yang ketiga adalah pemanfaatan pangan. Ini adalah data yang diambil dari Dinas Kesehatan yang merupakan data
kesehatan balita. Itu ada 5 indikator dari angka balita ditimbang sampai dengan kasus gizi buruk. Kemudian untuk spesifik lokal ini biasanya memang dicantumkan atau dimasukkan di dalam laporan, jadi dimasukkan dalam analisis. Sedangkan untuk data pendukung ini berkaitan dengan kelompok pertama, yaitu ketersediaan pangan. Jadi data yang dibutuhkan tidak hanya data pada saat kita melakukan analisis atau bulan analisis, tapi juga data yang dilengkapi, yaitu data 5 tahun sebelumnya. Sedangkan untuk analisis EKPG tahunan ada 3 kelompok data yang kita gunakan, dari ketersediaan, kemudian akses dan pemanfaatan. Dan berbeda dengan SKPG bulanan tadi, untuk ketersediaan pangan kita menggunakan data produksi untuk 4 komoditas. Jadi kalau tadi di ketersediaan bulanan kita menggunakan data luas tanah dan luas buso, untuk ketersediaan pangan tahunan kita menggunakan data produksi untuk 4 komoditas yang sama tadi ya, untuk padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Kemudian yang kedua adalah jumlah penduduk tengah tahunan, dan ini yang ketiga cadangan pangan kita tidak akan menggunakan. Kemudian yang kedua adalah akses terhadap pangan. Ini ada 4 ya yang di situ dicantumkan, namun kita hanya menggunakan data di poin A, yaitu data keluarga prasejahtera dan sejahtera 1. Sedangkan untuk pemanfaatan pangan ada 3 indikator yang digunakan, yaitu jumlah balita sampai dengan persen balita gizi kurang, dan itu bersumber juga dari Dinas Kesehatan untuk data kesehatan balita.